Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial ini apa sih bedanya dengan turunan biasa yang sudah pernah kalian pelajari di matematika teknik 1 kemarin? Jadi sebelumnya yang sudah pernah kalian pelajari pada matematika 1 kemarin atau pelajari tentang diferensial atau turunan, itu bentuknya adalah misalkan Y sama dengan 2X kuadrat min 3X plus 7, dimana pada persamaan ini itu hanya mengandung variabel-variabel yang tidak dalam bentuk turunan. Jadi dia masih dalam bentuk variabel Y, dimana ini berfungsi sebagai variabel terikat, sedangkan X kuadrat dan X, atau di sini variabel X-nya itu adalah sebagai variabel bebas. Sedangkan pada persamaan diferensial ini mengandung turunan. Ya, persamaan yang sudah mengandung turunan. Jadi itu bisa mengandung Y aksen, bisa juga mengandung Y double aksen. Nah, tujuannya kita mempelajari persamaan diferensial itu yang pertama, mahasiswa mampu memahami definisi dari persamaan diferensial. Lalu yang kedua adalah bisa memahami klasifikasi dari persamaan diferensial. Dan yang paling penting adalah mahasiswa mampu menyelesaikan persamaan diferensial orde 1 dan orde 2. Biasanya persamaan diferensial ini digunakan pada pemodelan. Jadi pada pemodelan matematika itu biasanya menggunakan persamaan diferensial, entah itu orde 1, orde 2, maupun orde di atas orde 2. Tapi pada materi kita, pada materi matematika teknik 2 ini, kita hanya sampai di persamaan diferensial orde 2. Nah, persamaan diferensial itu definisinya adalah suatu persamaan yang memuat turunan terhadap satu atau lebih variabel-variabel bebas. Bila hanya ada satu variabel bebas, maka disebut persamaan diferensial biasa. Nah, nanti yang akan kita bahas itu hanya persamaan diferensial biasa atau PDB. Jadi hanya memuat satu variabel bebas saja, yaitu variabel X. Nah, contohnya seperti ini. Persamaan umumnya itu ada A0X YN di sini ini menunjukkan dia turunan keberapa atau diferensial keberapa. Atau di sini turunan ke N. A1X Y pangkat N-1 dan seterusnya sampai dengan AN X Y. Nah, A0, A1 sampai dengan AN ini merupakan koefisien, di mana Y itu adalah variabel terikatnya yang dia itu mengandung turunan, jadi bisa Y double aksen, lalu Y aksen, sampai dengan Y, akan sama dengan Fx, di mana Fx ini adalah suatu fungsi. Contohnya misalkan ini, dy dx sama dengan 2x plus 10, atau bisa dituliskan menjadi Y aksen itu sama dengan 2x plus 10. Kalau D2Y dx kuadrat ini sama dengan Y double aksen atau turunan kedua dari Y terhadap variabel X. Jadi nomor 2 ini kalau dituliskan ke dalam bentuk Y semua berarti Y double aksen min 3Y aksen plus 2Y sama dengan 0. Nah, seperti ini. Biasanya di sebelah sisi kanannya itu ada yang sama dengan 0 dan ada yang sama dengan suatu fungsi, di mana suatu fungsi ini dinyatakan dalam variabel bebas X. Lalu bisa juga contoh ketiga, X dy plus Y dx sama dengan 4dx. Ini nanti bisa dibuat ke dalam dx semua. Jadi ini dibagi dengan dx, nanti menjadi X Y aksen plus Y sama dengan 4. Seperti ini. Nanti ini bisa dibawa ke ruas kiri. Begitu juga untuk contoh 4 dan 5. Kalau contoh 4 ini, fx-nya itu sama dengan cos x, yang contoh 5 sama dengan x kuadrat. Nah, yang akan ini sifat persamaan diferensial ya. Sifatnya itu suatu persamaan diferensial memiliki orde yang ditentukan berdasarkan turunan tertinggi. Jadi ordenya itu dilihat dari turunan tertingginya berapa. Kalau sampai Y double aksen berarti ordenya 2.
Nah, sifatnya atau konsepnya itu adalah konsep linearitas dan homogen. Jadi linearitas itu suatu persamaan diferensial dikatakan homogen itu jika nilai fx pada persamaan umumnya adalah 0. Nah, maksudnya gimana? Misalkan contoh ini. Untuk contoh yang nomor 2, ini dia masuknya adalah persamaan diferensial homogen. Karena di sini tidak ada variabel x-nya. Jadi yang di ruas kiri itu kan hanya turunan-turunan saja, turunan dari variabel terikat yaitu y sama dengan 0. Nah, berarti di sini tidak ada fx-nya ini. Itu dinamakan persamaan diferensial homogen. Sedangkan yang linearitas itu maksudnya adalah memenuhi persamaan umum di mana hanya terdapat satu variabel bebas yang diturunkan. Persamaan diferensial, contohnya ini 2y orde 3, karena aksennya ada 3, berarti ini dia orde 3. Dia masuk ke dalam persamaan diferensial non-homogen, karena di sini fx-nya adalah sama dengan cos x. 2y pangkat 3 atau 2y orde 3 plus 5y aksen plus 2xy sama dengan cos x. Lalu yang kedua 2y turunan ketiga ditambah 5y aksen plus 2xy sama dengan cos x. Kalau yang kedua ini dia tidak linear ya, karena variabel bebasnya itu lebih dari 1. Seperti itu. Persamaan diferensial orde 1 itu bisa dituliskan menjadi bentuk implisit seperti ini, fx, y, dy, dx sama dengan 0. Lalu bisa juga dituliskan dalam bentuk eksplisit, ini yang paling banyak ditulis menjadi bentuk seperti ini, y aksen sama dengan apa? Contohnya ini, x y aksen ditambah y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini bisa diubah menjadi x dy dx plus y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini masuk ke dalam persamaan diferensial non-homogen. Kenapa? Karena di sini yang tidak memuat turunan itu ada variabel y dan ada variabel x. Jadi ini nanti harus dipisah. Seperti itu. Nanti ada teorinya di belakang. Lalu yang ketiga, y aksen sama dengan 2y ditambah e pangkat x. Lalu ini untuk yang persamaan diferensial orde 2. Kalau yang orde 1, ini nanti pemisahannya gampang, tinggal dibawa aja ke ruas kanan satunya ya. Y aksen sama dengan y kuadrat plus x kuadrat plus 1 sama dengan min x. Tapi kalau yang dibagi x. Kalau yang persamaan diferensial orde 2, itu memiliki bentuk umum seperti ini. Y double aksen plus pxy aksen plus gxy sama dengan rx. Px dan gx ini adalah suatu konstanta. Koefisien atau angka di depan variabel. Rx itu jika bernilai 0, jika Rx sama dengan 0, maka dia dikatakan homogen. Contohnya ini. Y double aksen plus 5y aksen plus 6y sama dengan 0. Di sini tidak ada variabel x. Jadi dia murni persamaan diferensial dari y, atau fx-nya itu sama dengan 0. Nah, ini masuk ke dalam persamaan diferensial orde 2 homogen. Kenapa orde 2? Karena di sini turunan tertingginya itu adalah 2. Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, di sini untuk menyelesaikan persamaan diferensial homogen, itu langkah yang pertama adalah, tadi kita punya persamaan umum ini ya, y double aksen ditambah pxy aksen ditambah gxy itu sama dengan 0. Px dan gx adalah suatu nilai tetap atau disebut dengan koefisien. Maka persamaan ini, anggaplah ini persamaan 1, dapat dituliskan menjadi persamaan 2. Y double aksen plus AY aksen plus BY sama dengan 0. Untuk menyelesaikan persamaan ini, karena dia mengandung turunan orde 2 dan orde 1, lalu di sini juga ada variabel terikatnya yaitu Y yang bukan merupakan turunan, maka kita misalkan menjadi Y sama dengan E pangkat Rx. Fungsi Y sama dengan E pangkat Rx ini dinamakan fungsi eksponensial. Eksponensial itu fungsi E pangkat fx.
maka turunannya Y aksennya itu akan menjadi RE pangkat RX. Jadi kalau kita punya contohnya di sini penjelasannya, misalkan Y itu sama dengan E pangkat 2, maka Y aksennya adalah 0. Kenapa 0? Karena E ini kan suatu bilangan natural ya. Jadi E itu besarnya adalah 2,17 sekian. Kalau misalkan dia dipangkatkan 2, maka turunannya adalah 0. Tapi kalau misalkan Y-nya itu bentuknya E pangkat 2X, maka turunannya adalah, perhatikan ini, 2X, koefisiennya X adalah 2. Nah, koefisiennya 2 ini turun ke bawah, menjadi 2 kali E pangkat 2X. Atau turunannya 2E pangkat 2X. Karena di sini koefisiennya itu koefisien dari X adalah R, maka turunan pertamanya adalah R kali E pangkat RX. Kalau misalkan diturunkan lagi satu kali menjadi turunan kedua, maka dari Y aksen itu kan menjadi Y double aksen ya, berarti Y double aksennya adalah turunan dari RX itu R, nah Y aksennya adalah RE pangkat RX, maka hasilnya menjadi R kuadrat E pangkat RX. Kalau sudah kalian misalkan seperti ini, langkah berikutnya disubstitusikan atau digantikan ke persamaan yang kedua. Jadi Y double aksennya itu diganti dengan R kuadrat E pangkat RX, itu menggantikan Y double aksen, A-nya tetap, lalu Y aksennya diganti dengan, ini ya kan AY aksen, Y aksennya diganti dengan RE pangkat RX, ditambah dengan B kali E pangkat RX, karena Y-nya dimisalkan E pangkat RX, sama dengan 0. Kalian lihat di sini ya, semua suku-sukunya itu mengandung variabel E pangkat RX. Berarti E pangkat RX-nya bisa dikeluarkan seperti ini, karena masing-masing suku mengandung faktor E pangkat RX, maka E pangkat RX sama dengan R kuadrat plus AR plus B sama dengan 0. Kalau ada bentuk persamaan seperti ini, maka salah satunya pasti sama dengan 0. E pangkat RX itu tidak mungkin sama dengan 0, karena E pangkat RX adalah fungsi eksponensial. Fungsi eksponensial itu berapapun nilai X, dia tidak akan sama dengan 0, walaupun nilai R-nya negatif sekalipun. Misalkan E pangkat min 2X, itu di grafik dia tidak akan pernah menyentuh nilai 0. Jadi bentuk grafik eksponensial, kalau misalkan dia positif ya, itu bentuk grafiknya E pangkat 1 dan seterusnya itu seperti ini. Dia akan semakin naik ke atas. Kalau negatif, kalau X-nya negatif, semakin lama dia semakin turun seperti ini. Jadi dia tidak akan pernah menyentuh nilai Y sama dengan 0. Makanya di sini E pangkat RX-nya tidak mungkin sama dengan 0. Kalau misalkan E pangkat RX-nya tidak mungkin sama dengan 0, maka untuk menghasilkan angka 0, haruslah R kuadrat plus AR plus B ini yang dibuat sama dengan 0. Maka terbentuk suatu persamaan kuadrat, R kuadrat plus AR plus B sama dengan 0. Nah, nanti hasilnya itu dalam bentuk R. Setelah diperoleh persamaan kuadrat tadi pada nomor 1, selanjutnya menentukan akar persamaan kuadrat yang akan menentukan bentuk dari penyelesaian homogen. Nanti pada penyelesaian homogen itu ada solusi basis dan ada solusi umum. Untuk menentukan mana yang harus kalian pakai, apakah persamaan A, persamaan B, ataukah persamaan C, kalian lihat dari akar R-nya ini tadi. Kan ini persamaan kuadrat ya, berarti untuk mencari nilai R harus kalian faktorkan. Hasil pemfaktorannya kalian lihat, kalau misalkan R1 tidak sama dengan R2, maka jenis akarnya real dan berbeda. Maka gunakan solusi basis dan umum untuk dengan persamaan A. Kalau misalkan R1-nya sama dengan R2, gunakan B. Dan kalau misalkan akarnya imajiner, maka gunakanlah solusi basis yang poin C. Imajiner itu misalkan hasilnya itu R1, ini ya contoh imajiner, R1 itu sama dengan akar min 2 misalkan. Nah itu kan imajiner, berarti ini bisa ditulis min 2I. I ini artinya imajiner. Seperti itu teman-teman caranya.
Baik, untuk teorinya ini videonya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan, kita masuk ke contoh soal.